Betul. Iya. Oh, ada yang menarik kalau aku boleh nambahin. Jadi gini, kemarin ada orang yang nanya sama aku, Ustadz emang kita boleh nanya? Apapun boleh tanya. Aku bilang boleh, nggak ada masalah. Boleh dong. Tapi di dalam agama kayaknya nggak boleh. Tanya aja semuanya. Karena di dalam Islam itu justru kita disuruh nanya supaya dapat sesuatu. Justru yang nggak bertanya, Allah ancam dengan neraka. Kalau nggak bertanya diancam. Iya. Allah bilang banyak masuk neraka, satu golongan orang-orang punya akal tapi tidak pakai. Jadi Allah bilang gini, kamu kan punya akal, kenapa kamu nggak pakai? Kenapa nggak pakai untuk nanya? Dan ulama-ulama berkata sesungguhnya ilmu itu tersimpan dalam lemari-lemari yang memiliki kunci dan kuncinya adalah pertanyaan yang tepat. Oh. Pertanyaan yang tepat akan unlock ilmu yang tepat. Kita beda antara nanya kenapa kita sholat dengan bagaimana cara sholat. Itu unlocknya beda. Kalau kita nanya gimana cara sholat, unlocknya fikih. Kalau kita nanya kenapa kita sholat, unlocknya akidah. Jadi tergantung pertanyaan. Wow. Oke. Lanjut ke next question. Kenapa banyak penceramah di Indonesia yang selalu koar-koar tentang anak durhaka, tapi nggak ada yang ceramah tentang orang tua durhaka terhadap anak? Iya, itu dia sih. Itu menurutku memang nggak fair sih. Iya, di Indonesia tuh ada ratusan cerita rakyat dan semuanya ceritanya tentang kisah anak yang durhaka. Tapi gak ada satupun cerita rakyat yang tentang orang tua yang durhaka. Malin kundang. Malin kundang dan lain-lain. Benar. Sehingga seolah-olah ketika dia sudah jadi orang tua dia bebas daripada itu semua. Iya, kayaknya itu salah satu cara sosial cara social construct gitu untuk udahlah biar anak nurut gitu.